kita Tapi sebelumnya terkait dengan ide yang hari Senin saya sampaikan itu gimana? Saat para ustadz semuanya mungkin sudah ada progres gitu. Apakah ada grup yang baru atau bagaimana? Sudah, Ya, Ustaz. Bikin grup. udah Ustaz. Sudah dibikin grup. Nah, terus gimana ininya? Sebagian teman-teman mungkin ada usulan apa yang perlu dilakukan di grup tersebut, mungkin sudah ada diskusi. Diskusinya masih pengulangan ke materi-materi yang udah diajarin Ustaz. Ah gitu, alhamdulillah. Ya, beberapa teman-teman masih menyesuaikan untuk memahami Ustaz. Iya. Memang saya juga ada dapat kabar dari beberapa teman lah ya yang mewakili. Jadi sebagian memang betul-betul keteter gitu karena dari awal masih agak bingung materinya gitu. Ini saya mengusulkan kalau misalnya Senin Murojaah dari awal lagi, Rabu lanjut ke Al-Munir 2 gitu. Kalau gitu gimana? Atau mungkin ada usulan lain? Atau lanjut aja terus? Nanti yang ketinggalan di grup didiskusikannya. Kalau Nek saya ngikut tapi nek boleh usul ya dimurajak lagi gak apa-apa. Tapi nanti bagi yang ngedeter ya memang harus menyesuaikan. Iya. Gimana, Ustaz Arwin? eh, mungkin disesuaikan aja dengan Ustaz, target capaian materi di per semester Ustaz. Iya, iya. Sambil teman-teman yang masih belum memahami bisa menanyakan atau mendiskusikan di grup. Sekarang kan ada media diskusinya. Jadi kan boleh saat ya di materi yang berlanjut meskipun sudah terlewat misalnya bahkan yang di Al-Munir 1 kalau masih belum dipahami boleh ditanyakan di pertemuan saat berjalan. Iya, iya boleh. Jadi mungkin Ikhwan kalau ingin bertanya misalnya belum pahamnya sebelah mana gitu. Boleh, Ya, insya Allah. Gitu, insya Allah. Baik, sementara ini kita lanjut dulu. Gitu nanti insya Allah lah. Kalau usulan saya gimana? Senin untuk murojaah, Rabu lanjut kerja gitu. Jadi dapat dua-duanya. Setuju tak setuju? Gitu setuju ya? Setuju. Senin Iya, Murojaah, Rabu lanjut gitu. insya Allah. Ini ya Afwan ya untuk yang sudah mungkin materi sudah agak tinggi harap bersabar ngemong yang belum yang masih keteter. Materi sudah agak tinggi tolong bersabar sebentar. Iya, iya. Di sini banyak para ustadz yang jauh ya. Jadi mungkin apa namanya mengayomi yang masih dasar supaya supaya naiknya bareng-bareng gitu. Karena biasanya di Musuna itu banyak yang keluar itu karena bingung gitu. Ini di jalan sudah di perjalanan. Ini saya belajar apa kok nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi itu yang kasih. Jadi pengen pengen dibantu oleh yang sudah jauh supaya yang dasar ini sama-sama naik gitu. Seperti itu. Baik, nanti boleh didiskusikan lagi di grup insya Allah ya, silahkan. Kita lanjut ke Al-Munir 2 nih. Nah, sebelumnya kan isim yang mu'rab ada 5. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas sama taksir. Sekarang kita tambah isim yang mu'rab itu ada isim 5. Al-asmaul khamsah.
Isim 5 itu ya isim yang ada 5 aja. Ya, isim yang cuma ada 5. Ada abuka, ada akhuka, ada hamuka, ada fuka, ada dumalin. Yang dimaksud 5-nya itu abunya saja. Aku, kemudian hamu. Haknya enggak masuk. Yang masuk isim 5 itu fu. Dan zu. Nah, zu malin. Malinnya enggak. Itu isim 5. Nah, aslinya dia itu isim mufrad. Asalnya isim mufrad cuma karena punya ciri khas tersendiri lalu dibikin klasifikasi baru, kelompok baru namanya isim 5. Al-asmaul khamsah. Abu ayah. Ya, abu itu ayah. Berarti abuka ayahmu. Ada aku saudara. Akuka saudaramu. Hamu itu kerabat dari pihak suami. Apakah ayahnya, pamannya, kerabat laki-laki, ayahnya, pamannya, saudaranya, dan lain-lain. Kakeknya gitu. Fuka mulutmu. Ada zu malin pemilik. Du itu artinya pemilik. Ya. Min dzaka zu in suhbatan abana. Zu itu pemilik. Ya. Nanti malinnya mudhof ilaih. Ini 5 ini. Nah. Terus nanti mulut itu aslinya famun mulut. Mimnya dibuang. Kalau ingin jadi isim 5, mimnya dibuang jadi fuka mulut. Nah, ka ini mudhof ilaihnya bisa diganti-ganti. Misalnya Abu Zaidin, ayahnya Zaid. Aku Zaidin, saudaranya Zaid. Hamu Zaidin, kerabatnya Zaid. Fu Zaidin, mulutnya Zaid. Zu pemilik mobil, zu sayyaratin, pemilik mobil. Jadi bisa diganti-ganti mudhof ilaihnya bebas. Fokus pembicaraan kita yang jadi isim 5 itu mudhofnya. Abu, aku, hamu, fu, dan du. Abu Bakrin. Ada gitu. Aku Aliyin, saudaranya Ali. Hamu Muhammadin, kerabatnya Muhammad. Fu, mulutnya Hindin, mulutnya Hindun. Fu Hindin. Zu, pemilik, misalnya apa? Pemilik fulusin, pemilik uang. Zu fulusin, pemilik uang. Ya. Nah, jadi ka dan malinnya diganti-ganti oleh apa saja mudhof ilaih. Ya. Bisa domir ka, bisa domir itu ka atau kuma atau kum atau ki gitu ya. Hu, abu, hu gitu. Nah, itu yang disebut dengan isim 5. Ya. Nanti syaratnya supaya kan tadi di awal gini, abu, aku, hamu, fudan itu kan asalnya isim mufrad. Asalnya itu gini, abun, ayah, asalnya gini. Akhun, saudara. Hamun, mulut, kerabat, afwan. Famun, mulut, zu, pemilik. Nah ini asalnya isim mufrad, terus dibikin kelompok baru namanya isim 5. Nah, untuk dibikin kelompok baru yang namanya isim 5, si isim mufrad yang 5 ini ada ketentuannya supaya bisa diterima sebagai isim 5. Ya, dia harus mendaftar dulu dan ada syarat dan ketentuan supaya diterima. Ceritanya gitu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama harus jadi mudhof. Nanti ada mudhof ilaihnya. Kalau tidak ada mudhof ilaih, kalau tidak jadi mudhof, ya tidak isim 5. Misalnya, ja'a akhun, datang saudara. Ini tidak jadi mudhof. Maka, ja'a fi'il madhi, akhun, fa'il, ya rofa, isim mufrad. Ya, tanda rofanya dhammah. Akhun, saudara, isim mufrad.
dia belum diterima jadi isim 5 karena tidak menjadi mudhof. Akroma memuliakan akhun saudara aban kepada ayah. Saudara memuliakan ayah. Akhunnya tadi fa'il, aban ayah maf'ul bih. Dia nasab isim mufrad tanda nasab fathah. Marartu atau marro lewat abun ayah bihamin kepada kerabat. Abunnya fa'il. Marronya fi'il madi, abunnya fa'il. Isim mufrad tanda rafa dhammah. Hamin majrur oleh bi, isim mufrad tanda jar kasrah. Yuftahu dibuka, famun, famun naibul fa'il. Yuftahu ini dibuka. Semuanya isim mufrad. Kenapa? Karena dia tidak menjadi mudhof. Jadi syarat pertama kalau ingin dimasukkan isim 5 harus mudhof dulu. Baru bisa jadi isim 5. Syarat kedua, seandainya diidhofahkan jadi mudhof, mudhof ilaihnya nggak boleh, jangan ke ya yang artinya saya. Jangan. Khusus ya mudhof ilaihnya jangan ke ya. Kalau ke yang lain bisa. Kalau ke ya yang artinya saya itu nanti jadi isim mufrad seperti biasa. Seperti bagaimana tidak ke ya mutakalim, seperti misalnya Ja'a datang, Ja'a datang, siapa yang datang? Misalnya Abu Bakrin. Nah ini baru bisa jadi isim 5. Kenapa? Karena Abu ini mudhof, Bakrin mudhof ilaihnya, dan mudhofnya Abu ini tidak ke ya yang artinya saya. Abi tidak begitu. Nah ini sudah memenuhi syarat nih, Abu Bakrin. Atau misalnya datang bapaknya, Ja'a abuhu, datang bapaknya. Sudah isim 5. Karena dia mudhaf dan mudhafnya tidak kepada ya yang artinya saya. Ja'a abukum, datang bapak kalian. Sudah, abunya isim 5. Ja'a abuna, datang bapak kami. Datang Abu Muhammad. Muhammad. Untuk dua syarat ini mafhum? Ikhwan dan akhwat. Ikhwan. Para asatid semuanya. Insyaallah Ustaz. Silahkan yang ada ingin bertanya. Mungkin. Jadi kalau misalnya ya-nya bukan ya mutakalim berarti boleh gitu. Misal an Abi Hanifah gitu. Iya. Iya, boleh. Itu ya itu bukan ya mutakalim. Oh, siap. Itu Jadi kalau ya-nya bimakna saya, abi ayahku, akhi saudaraku, bukan tidak boleh dalam berarti salah, bukan, tapi maksudnya nanti tidak jadi isim 5 gitu, tapi jadi isim mufrad. Gitu. Ada lagi mungkin? Tadi Abi Hanifah tak boleh, Abi Hurairah tak boleh. Itu idhofahnya kan Hurairah. Mudhof ilaihnya. Apa Ustaz? Berarti ya-nya itu namanya ya apa Ustaz? Ya mutakalim. Oh ya mutakalim. Mutakalim itu saya, pembicara. Kitab saya, kitabi. Pulpen saya, kalami. Rumah saya, baiti. Gitu. Surga saya, jannati, baiti jannati. Mafhum? Syukur Ustaz. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, isimnya itu, si isim 5-nya itu jangan ditasghir. Kalau ditasghir ya jadi isim mufrad lagi. Tasghir itu satu bentuk pola kalimat ya di dalam sorab untuk menunjukkan kecil atau sedikit. Misalnya Abu jadi Ubay. Ubayyu Zaidin. Misalnya modelnya fu'ail gitu, pola fu'ail. Misalnya dirham
Saya punya dirham, punya uang sedikit. Duroiham. Duroihamat. Saya punya uang beberapa dirham. Fulan sholatnya cuma beberapa rakaat saja. Rukaiat. Ana sholaitu rukaiat. Beberapa rakaat saja. Jadi itu namanya tasghir. Ada di dalam sorof ya. Kalau dibentuk jadi tasghir gitu, berarti dia kembali lagi ke isim mufrad. Ubay, ja'a Ubayyu Zaidin. Ubayyu, ayah kecil gitu. Ubayyu Zaidin. Ibnun anak kalau di tasghir bunai. Nah nih, Ubayyu berarti fa'il rofa si mufrad ya, tanda rofanya dhammah. Fa'il marfu si mufrad tandanya dhammah. Itu yang ketiga. Yang keempat, si isim 5 itu bentuknya mufrad. Bentuknya satu gitu maksudnya. Jangan musanna'nya, jangan jamak. Gitu. Walaupun diidofahkan, tapi kalau dibentuk sebagai musanna, tetap nggak bisa jadi isim 5, tapi musanna saja. Kalau dijadikan jamak, ya jamak saja, tidak jadi isim 5. Contoh begini. Kalau abun kan, abawani, abawaini. Ya jadi musanna. Kalau jamak, aba. Jadi jamak taksir. Akhun, akhwani, akhwaini. Musanna. Jamak ikhwatun. Famun dibuang mimnya fawani. Fawani, fawaini. Famun hamawani, hamawaini. Famun afwah. Jamaknya afwah. Amun jadi ahma kalau jamak taksir semua. Zu kalau jadi dua zawa musanna zawa baitin zawai baitin. Kalau banyak zu zawu zawi jadi jamak mudzakkar salim mulhaq ya, diikutkan ke jamak mudzakkar salim zawu zawi gitu. Nah, kalau yang hadir yang didatangkan adalah model musannanya atau model jamaknya, walaupun diidofahkan, tetap dia tidak jadi isim 5. Isim 5 harus dalam bentuk mufradnya yang ini. Terus diidofahkan gitu si abun, akhun, famun, hamun, dan tu ini diidofahkan. Jadilah isim 5. Kalau bukan dalam bentuk abun, akhun, famun, hamun, dan tu, itu bukan isim 5. Mafhum? Ada pertanyaan? Contoh. Nah, sudah tahu syarat-syaratnya isim 5 tadi. Pertama harus mudhaf. Syarat isim 5. Pertama mim kata famun wawunya harus dibuang. Terus mudhaf. Mudhaf. Terus yang ketiga mudhaf jangan ke ya yang artinya saya. Yang keempat, jangan ditasghir. Tasghir itu tadi, fu'ailun. Dibentuk ke pola fu'ailun. Itu jangan. Yang kelima, jangan dalam bentuk musanna atau jamak si isim 5-nya itu. Itu. Nah, baru setelah memenuhi syarat-syarat itu, dia bisa diterima sebagai isim 5. Ada pertanyaan? Belum dilanjut. Nah, baru tanda i'rabnya. Isim 5, tanda rofaknya wawu, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya. Misalnya abuka, itu rofak, tanda rofaknya wawu. Abu, tanda rofak wawu. Abaka.
Abika, tanda jar ya. Gitu. Waw alif ya. Rofanya waw, nasabnya alif, jarnya ya. Abu Bakrin, rofa. Kalau nasab, Aba Bakrin, sob. Jar Abi Bakrin, itu jar. Gitu. Abu Hurairata, rofa. Aba Hurairata, nasab. Abi Hurairata, jar. Gitu. Abu, Aba, Abi. Waw, alif, ya. Itu rofa, nasab, jar. Akhuka, akhaka, akhika. Hamuka, hamaka, hamika. Fuka, faka, fika. Dzumalin, dzamalin, dzimalin. Itu tanda i'rab isim 5. Ada pertanyaan? Misalnya begini, ya namu Abu Bakrin, abunya fa'il marfu. Fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al-wawu, tanda rafanya waw. Li'annahu, karena dia itu minal asmail khamsah, bagian dari isim 5. Minal asmail khamsah. Gitu. Abu. Wa huwa mudhaf, dan dia itu mudhaf. Bakrinnya mudhaf ilaih, majrur, tanda jarnya kasrah, karena dia isim mufrad. Gitu. Nah, sekarang misalnya kita bisa memilih, silahkan satu orang. Ustaz Arwin, saya mohon bantuan untuk mengabsenkan ya. Siapa yang akan menjawab nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Langsung diminta aja Ustaz ya, berarti sama Ya. Antum. Ya, nanti antum yang mengabsen siapa yang menjawab nomor 1 dan seterusnya. Yang on cam dulu ya, Ustaz. Ustaz Ardi Rikza. Tafadhol Ustaz. Nah, silakan Ustaz Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al hujaju ilal haramaini Fi Ja'al hujjaju, datang para jamaah haji ilal haramaini, ke Makkah Madinah, 2 tanah haram, fi, di bulan apa? Dzulhijjah, Dzulhijjah atau Dzulhijjah? Dzulhijjah. Berarti kan ada fi nih. Berarti kita nyari yang majrur. Oh, majrur. Dzulhijjah. Nah, berarti Dzulhijjah. Jadi dzi ini majrur oleh fi, ya, karena isim tanda jarnya ya. Dzulhijjah. Dzulhijjah mudhaf ilaih. Betul, seperti itu. Syukran. Berikutnya silakan. Ustaz Bambang, tafadhol Ustaz. Abu Bakrin Rasulullah. Betul. Kenapa Abu Bakrin? Abu Bakrin karena dia fa'il. Yusahibu, menemani. Siapa yang menemaninya? Abu Bakrin. Maka si Abu ini kan jadi fa'il, tentu harus rofa. Isim 5 tanda rofanya waw. Abu Bakrin. Betul. Syukran.
menemani Rasul di dalam berhijrah. Ya, silahkan lanjutkan. Ustaz Bobby, tafadhol Ustaz. Ustaz, Ya, silahkan. Nomor 3. yadkhulul yadkhulu ya itu ya. Yudkhilu ya. Yudkhilu, betul. Yudkhilullahu Aba Bakrin al-jannata bighairi hisabin. Ya, betul. Aba Bakrin. Karena kita memerlukan maf'ul bih di sini. Allah memasukkan Aba Bakrin. Nah, jadi Aba ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih harus nasab. Ya, isim 5 tanda nasabnya alif. Betul. Ya, syukran. Berikutnya silakan. Ustaz Ahmad Fakhrul. Tafadhol Ustaz. Ustaz. Yusalli akhuka fil masjid. Kenapa akhuka? Fa'il Ustaz. Iya, betul. Karena jadi fa'il. Ya, marfu atau dirofakkan. Isim 5 tanda rofaknya waw. Silahkan berikutnya. Ustaz Delvi Afrialdo. Monggo Ustaz. طيب أستاذ يحرك محمد في الدعاء يحرك محمد فاه في الدعاء. Ya, betul. Muhammad menggerakkan mulutnya. Kita maf'ul bih ya. Fahu mulutnya. Kalau maf'ul bih harus nasab. Ya, karena nasab di sini alif. Fi'il isim 5. Fahu. Lanjut berikutnya. Ustaz Delis. Tafadhol Ustaz. Yunzilullahu suratul al-masadi fi Abi Lahabin. Nah, kenapa Abi? Karena dia majrur fi. Ya, majrur oleh fi, tanda jarnya ya, isim 5. Abi Lahabin. Lahabin mudhaf ilaih. Betul. Baik, berikutnya silakan. Ustaz Jarwanto, tafadhol Ustaz. Ustaz Jarwanto. Afwan, lupa nyalain mikrofonnya. Yamutu Abu Jahlin fi Badrin. Gimana i'rabnya, Sad? Abu. Afwan? Abu karena Abu Jahlin yamutu Abu Jahlin fa'il, menjadi fa'il. Iya, betul. Karena jadi fa'il, tanda rofaknya waw, isim 5. Betul. Berikutnya, silakan. Ustaz Bobby. Ustaz Bobby ya? Iya. Yahmilu Abu Talibin yukrimullahu akha ilmin. Iya, betul. Kedudukan akhoknya jadi apa? Sebagai maf'ul. Maf'ul bih, betul. Tanda nasabnya alif ya, isim 5. Betul. Lanjut. Ustaz Hisham. Siap, Ustaz. Yahmilu ... Abu Talibin. Abu Talibin karena dia fa'il, marfu dan alamat rafa'nya waw.
Iya, betul. Abu Talib membawa Nabi Muhammad ke Syam. Betul. Lanjut. Ustadz Indra. Ustadz Indra. Ya, Ustaz. Ayo Ustadz. Yadkhulu hamuka asyarikata. Itu apa namanya? Hamuka, Ustaz. Kedudukannya sebagai Fa'il. fa'il, betul. Nah, Marfu, tanda rofaknya adalah al-waw. Iya, betul. Nah, seperti itu ya jawabannya. Jadi dhamma wawu itu rofaknya, a alif itu nasabnya, ya itu jarnya. Kalau sudah jadi isim 5 begitu. Gitu. Lanjut lagi, di absen lagi, silakan Ustaz. Sekarang jelaskan i'rab. Ini agak susah nih, Ustaz. Ini bagian Ustaz Arwin aja dulu, nomor 1. Nah, nomor 1, Ustaz. Ya. Nanti biar yang ke bawahnya di absen lagi. Najahal kullabu illa akha Muhammadin. Ya, para pelajar berhasil kecuali saudaranya Muhammad. Nah, ini kita harus temukan dulu model kalamnya, Pak. Tam musbat atau tam manfi atau naqis manfi. Tam musbat ya? Ya, tam musbat. Karena ada mustasna minhu, tulab, Muhammad nanti diambil dari akha Muhammad diambil dari tulab. Dan tidak ada negatif. Berarti kata setelah illa harus mustasna mansub. Mustasna mansub. Silakan jelaskan satu-satu i'rabnya. Pakai bahasa Indonesia saja membantu yang lain supaya bisa ini mengikuti. Silakan. Najaha fi'il madhi mabni fathah, ya, at-tullabu fa'il, rafa, tanda rofanya dummah, ya benar saja, tanda rofanya dummah, isim mufrad, jamak taksir. jamak taksir ya, bentuknya jamak taksir. Kemudian at-tullabu sebagai mustasna saja. Mustasna minhu. Illa adatul istisna. Akha Muhammadin sebagai mustasna. Akhanya mustasna. Mustasna juga sebagai mudhaf. Nasab. Arabnya nasab. Tandanya? Tanda nasabnya alif saja. Iya, betul. Karena dia dari al-asmaul khamsah saja. Iya, betul. Kemudian sebagai mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Yang Arabnya jar, tanda jarnya kasroh. Dia isim. Kalau nama orang tetap isim mufrad atau isim mufrad. Isim mufrad. Baik, itu nomor 1 ya. Nah, syukran. Sekarang lanjut absen nomor 2 ke bawah. Ustaz Abdullah Azzam. Tafadhal Ustaz. Ya Ustaz. Lam yazhab
Abu Zaidin ila baitillah. Lam masuk apa nih, Ustaz? Huruf jazm. Huruf jazm, Ustaz. Lam huruf jazm. Yazhab. Jazm dari lam. Kalimatnya dulu, Ustaz. Ya. Yazhab fi'il mudhari. Benar, Ustaz. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari jazm oleh lam. Abu tadi isim asmaul khamsah. Tandanya rafa. Tanda rafanya waw. Zaidin. Dia juga sebagai apa, Ustaz? Apa? Abunya, Ustaz. Abunya sebagai fa'il. Selain fa'il ada sebagai mudhaf, Ustaz. Oh, ya, sebagai mudhaf. Zaidin sebagai mudhaf ilaih. Tandanya jer. I'rabnya jer. Jer. Ila huruf jer. Baiti majrur. Tandanya kasrah. Baitillahi. Baiti juga sebagai mudhaf itu, Ustaz. Baiti mudhaf. Allahinya mudhaf ilaih. Majrur. Nah. Iya, betul. Syukran. Lanjut nomor 3 ya, silahkan. Ustadz Arif Firmansyah. Ustadz Arif menyimak, Ustadz. Ya, lanjut lagi berarti ke yang lain. Ustadz Aris Sopandi. Ustadz Aris ada, Ustadz? Oh ya. Yamuru Abdullah Hamu Wahamuhu Bitoriki Madinah. Suaranya kurang kedengaran, Ustadz. Ya, Ustadz. Yamuru Abdullahi Wahamuhu Bitoriki Madinati. Saya terjemahkan dulu. Abdullah dan kerabatnya melewati jalan di Madinah. Yamurun melewati. Ya, silakan. Yamuru apa saja? Apalagi? Fi'il mudhari, Ustaz. Ya, oh ya. Yamuru fi'il mudhari. Abdullahi suaranya di Ana enggak terlalu terdengar ini, Ustaz. Sama Ustaz terdengar, Ustaz Jafar? Kecil suaranya, coba lagi ke kecil sekali, enggak kedengaran. Yamuru sebagai fi'il mudhari ya. Kemudian Abdullahi ya sebagai fa'il, Ustaz. Abdullahi agak blank, Ustaz. Aduh. Apaan, Ustaz? Agak blank. Ya, baik, nggak apa-apa. Nanti penyimak dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada yang agak sedikit i'rabnya dicoba lagi.
Lanjut, Ustaz. Bantu mungkin Ustaz. Lanjut. Ya. Ustaz. Sajarwanto ini Ustaz, ayo Ustaz. Yamurru fi'il mudhari' abadu sebagai fa'il dia rofa karena apa itu isim mufrad alamat rofa dhammah. Allahi sebagai majrur. Dia sebagai mudhof, Ustaz. Dia sebagai mudhof berarti cer ya. Abdunya tadi Ustaz yang mudhof, kemudian Allahnya mudhof. Iya. Abdu sebagai mudhof alamatul dia rofa karena mudhof harus rofa ya. Allahi sebagai mudhof ilaih alamatul mudhof ilaih harus cer, alamatul cernya tanda cernya adalah kasroh. Wa adalah atof, huruf atof ya tadi. Wa. Naam. Wa huruf atof. Hamuka, hamuhu itu saja. Ya, Ustaz. Hamuhu sebagai mudhof. Bukan. Dan juga sebagai apa itu asmaul khamsah. Betul, Ustaz? Dia ma'tuf alaih, Ustaz ya? Oh iya, ya dia maktuf ya. Maktuf kepada Abdullah ya. Pada Abdul ya. Nah, Ustaz. Ya. Juga sebagai mudhof. Juga sebagai mudhof, betul. Ya. Dia adalah rafa alamatnya wow, gitu ya. Ya, Ustaz, betul. Fitoriqi sebagai hu-nya, Ustaz. Betul, Ustaz? Hu-nya itu mudhof ilaihnya, Ustaz. Hamuhu itu ya? Iya, Ustaz. Oh iya, hamuhu. Oh iya, hu-nya mudhof ilaih. Kawan. Fitoriqin kedudukannya sebagai majrur karena ada huruf B-nya huruf jar ya, Tat? Nah, Ustaz. Bi harfu jar, huruf jar. Bi huruf jar, tariqin majrur alamat dia adalah isim mufrad ya, Tat ya. Juga sebagai apa, Ustaz? Juga sebagai mudhof ya, Tat? Ya, betul, Ustaz. Juga sebagai mudhof. Al-Madinati dia sebagai mudhof ilaih ya, Tat? Benar, Ustaz, benar, Ustaz. Sebagai mudhof ilaih dia isim mufrad dan harus jar karena alamatul jarnya adalah kasroh. Mungkin ada yang kurang lengkap, Ustaz? Iya, sudah bagus. Alhamdulillah. Afwan. Lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4, Abdullah ibn Mubarak adalah salah satu imam. Ya, ahadul a'immah. Nanti saya rubah dulu, Afwan. Imamnya kita ganti dengan al-a'immah. Ahadul a'immati. Ahadul a'immah fil hadis. Immah itu jamak dari imam fil hadis. Ya. Silahkan lanjut, Ustaz Arwin. Nanti antum absen dan membantu juga untuk i'rabnya. Untuk silahkan. Ustaz Firman Dani, Ustaz. Ya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Abdu. Ustaz. Saya banyak tertinggal. Sebagai mudhof, Ustaz. Mubtada itu, Ustaz. Mubtada. Juga sebagai mudhof, Ustaz. Tapi dirinci dulu, Ustaz. Biar terstruktur. Rinci gimana, Ustaz? Abdu sebagai mubtada, kemudian rofa, tanda rofanya gitu, Ustaz. Yang diajarkan Ustaz kan sebelumnya. Ya, awal-awal. Ya, Abdu sebagai mubtada dan tanda kemudian rofa, tanda rofanya dhammah,
dan sebagai isim mufrad. Ustaz. Juga sebagai apa tadi, Ustaz? Mudhof ya. Isim mufrad. Ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Kemudian sebagai mudhof kan, Ustaz ya? Mudhof, sebagai mudhof. Kemudian Allahi mudhof ilaih. Lalu i'rabnya, Ustaz. Kemudian i'rabnya jar. Tanda jarnya kasroh. Ya, Ustaz, gitu, Ustaz. Betul, Ustaz, betul. Kemudian Allahi benu. Ini gimana, Ustaz, caranya? Ini jadi na'at nampaknya, Ustaz. Ustaz ya, jadi na'at, Ustaz ya? Ya, yang mana? Ibnu Ustaz. Badal. Oh, badal. Badal Oh, jadi badal. Jadi badal, Ustaz. Oh, jadi badal. Saya pun lupa juga, Ustaz, badal itu seperti apa. Badal mengikuti mubdal minhunya, Ustaz. Mubdal minhu. Sini yang sebelum Ustaz ya? Ya, ngikutin Abdul, Ustaz. Oh. Dia Raufa ngikutkan. Oh, Kemudian dia juga sebagai apa tadi, Ustaz? Sebagai mudhof. Oh. Ibnu badal sebagai rofa. Dan rofanya doma dan sebagai mudhof. Nah, Ustaz. Kemudian al-mubaraki mudhof ilaih. Kemudian i'rabnya jar, tanda jarnya kasroh. Lalu sampai situ, Ustaz. Ahadu. Ahadu ini apa? Tadi kan mubtadanya udah, Ustaz ya. Kalau mubtada itu membutuhkan khobar dia. Khobar. Khobar, Ustaz. Iya, Ustaz. Khobarnya mubtada. Ahadu sebagai khobar. Kemudian rofa gitu, Ustaz. Iya, Ustaz, betul. Dan rofanya doma. Kemudian isim atau apa gitu, Ustaz? Isim, Ustaz. Isim ya. Berarti isim mufrad bukan? Iya, Ustaz. Isim mufrad. Lalu sebagai mudhof ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Betul. Kemudian al-immati mudhofun ilaih. Al-immati. Ini i'rabnya, Ustaz. I'rabnya jar. Tanda jarnya kasroh. Kemudian jamak taksir atau gimana? Ustaz. Jamak taksir. Taksir. Ini kalau jamak taksir berarti ini udah kasroh. Kemudian sebagai huruf apa, Ustaz? Ya, Ustaz, fi huruf jar. Ustaz. Jar. Kemudian al-hadisi majrur fi huruf majrur dari fi. Betul, Ustaz. Isi. Kemudian i'rabnya jar, tandanya kasroh. Kemudian apa ya? Bentuknya, Ustaz, isim mufrad mungkin, Ustaz, bukan? Betul, Ustaz. Ustaz. Ya, betul, Ustaz. Alhamdulillah. Lagi kita ambil beberapa soal lagi ya. Gak apa-apa, sini ada 7 soal. Nah, yang kelima, ada kembali Abu Zaidin, ayahnya Zaid, kembali minas safari, dari safar, qabla sa'atin 1 jam yang lalu. Qabla itu sebelum, sa'atin itu 1 jam. Nah, sebelum 1 jam, maksudnya dalam terjemah kita 1 jam yang lalu. Nah, gaya pengungkapan idiom dalam bahasa Arab untuk menyatakan yang lalu seperti itu. Misalnya, seminggu yang lalu, qoblal usbu', seminggu yang, qoblal usbu'i, seminggu yang lalu. Atau qobla usbu'in, seminggu yang lalu. Qobla syahrin, sebulan yang lalu. Qobla sanatin, setahun yang lalu. Ini juga qobla sa'atin, 1 jam yang lalu. Qobla sebelum, sa'atin, jam, 1 jam.
sebelum 1 jam. Ya, silahkan dilanjut lagi. Ustaz Rifangi, Ustaz. Ada Ustaz Rifangi. Ustaz. Monggo Ustaz. Ini ada Abawa Zaidi min as-safari qabla sa'ah. Ada fi'il madi mabni atas fathah. Ini apa? Saya salah ya? Bukannya Abu ya ini ya? Abu Zaidin. Abawa ya? Afwan, Abawa Zaidin, kedua orang tua Zaid. Oh, Abawa Zaidin. Kedua orang tua Zaid. Abawa ini sebagai fa'il. Marfu, alamat rafa'nya alif. Sekaligus sebagai mudhof Zaidin. Zaidin ya Ustaz, bukan Zaidi ya? Kenapa alamat rafa'nya alif? Bentuknya dulu Ustaz. Iya. Alif karena musana. Keliru Ustaz. Betul. Betul Ustaz. Ini Zaidin apa Zaidi Ustaz? Zaidin ya? Mudhof, utama nilai. Min huruf jar as-safari majrur. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Qabla mas apa ya? Zorof apa itu Ustaz? Zorof zaman. Oke. Mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sekaligus mudhof. Sa'atin mudhofun ilaih majrur. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Iya, betul. Syukran. Lanjut nomor 6. Ustaz Heru. Ada Ustaz Heru? Ada Ustaz. Cuman afwan saya banyak ketinggalan. Oh gitu Ustaz. Iya. Mau coba atau mau perhatiin dulu Ustaz? Iya, izin menyimak dulu Ustaz apa jeda. Ustaz Dafa Istanto, Ustaz. Baik Ustaz, yang nomor 6 kan Ustaz? Nah. Baik Ustaz. Al-mu'minuna sebagai mubtada Ustaz. Al-mu'minuna sebagai mubtada Ustaz. Betul Ustaz. Dia marfu, rafa dengan waw karena kan dia jamak muzakkar salim. Kemudian ikhwatun sebagai khobar dari al-mu'minuna, dia rafa tandanya dengan dhammah karena kan isim mufrad. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Ikhwatun jamak taksir ya. Oh ya, jamak taksir. Jamak taksir. Baik. Kan lanjut nomor 7. Nomor 7 Ustaz Bagia Nufandira. Ustaz Bagia nyimak Ustaz. Naam Ustaz. Yang enggak Ustaz. Aku isim 5, kemudian rofa, rofanya dengan wawu,
Tarkibnya Dan dulu Ustaz. ya sebagai mubtada. Ya mubtada tadi mungkin udah ya Ustaz ya? Atau diulang lagi? Bagus disusun Ustaz. Aku sebagai mubtada gitu. Aku mubtada rofa, kemudian juga alamat rofanya itu wawu karena isim 5. Kemudian juga sebagai mudhof. K-nya mudhof ilaih mabni alal fathi mabni fathah. Kemudian salihun itu sebagai khobar dari aku. Khobarnya mubtada saja. Ya, rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Iya, betul. Alhamdulillah. Jazakumullah khair ya semuanya. Hatur nuhun juga, terima kasih Ustaz Arwin sudah membantu untuk absen dan membantu menjelaskan i'rab ya. Nah, sekarang kita sudah selesai nih isim 5. Sekarang masuk ke isim maksur. Sebelum masuk ke isim maksur, mungkin ada yang ingin bertanya dulu? Ya Ustaz, izin bertanya. Mangga. Yang atas, yang tadi yang ada bi-nya itu. Tadi Bitarikil Madinah. Yang muru Abdullah wahamu bitarikil Madinati, itu jumlah jar majrurnya itu dijadikan maf'ul bih itu Ustaz? Atau keterangan? Iya, yamurru itu muta'allaq huruf jarnya itu memang bi. Jadi sebagian mengatakan bi dengan majrurnya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya betul, yamurru bi. Jadi memang jalannya bi itu ya nggak bisa ya, kalau istilahnya maf'ul bih itu kan yamuru Abdullahi wa hamuhu tariqal madinati gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Iya, nggak bisa karena dia itu yamurru itu memang perlu ditambahkan dengan bi. Harus ada muta'allaq huruf jarnya. Yamurru bi. Ya, Gitu. tapi nggak diartikan gitu ya. Kadang-kadang suka jadi canggung ngartikan gitu ya, ada dengannya. Iya. Iya betul. Kadang-kadang memang huruf-huruf jar seperti itu tidak perlu diterjemahkan. Betul. Cuma tetap ada faidah. Jadi nanti kalau yamurru bi dengan yamurru ala. Jadi yamurru itu dia punya 2 huruf jar. Kalau yamurru bi lewat saja orangnya di situ, terus kita lewat orang itu. Kalau yamurru ala melewati tempat yang pernah diinjak atau ditempati oleh orang itu. Yamurru ala gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Karena bi itu disebut lil ilsok ya, bi di situ. Jadi melewati tempat yang dekat dengan itu. Mohon dijelaskan artinya Ustadz. Yang nomor 3 Ustadz. Yang nomor 3, Abdullah dan pamannya melewati jalanan di Madinah. Melewati jalanan di Madinah. Itu seperti itu. Jadi dia ada di sebelahnya gitu. Tapi melewati saja. Tapi kalau melewatinya bermakna ada di atas jalan itu menggunakan yamurru ala. Gitu. Misalnya saya menggunakan jalan Asia Afrika nih. Saya berada di jalan Asia Afrika. Jadi yamurru ala karena saya ada di atas jalan Asia Afrika itu. Yamurru ala tariqil Madinah. Kalau yamurru bi, saya di trotoarnya aja. Nggak lewat jalan rayanya. Gitu. Takriban lah seperti itu. Ustaz izin bertanya. Boleh. Berarti pasangan-pasangan yang untuk fiil ini perlu dihafal Ustaz ya? Nggak bisa ada rumusnya gitu Ustaz? Kalau rumusnya nggak ada, tapi memang banyak fiil-fiil yang punya pasangan huruf jar. Nanti dalam
aktivitas kita berinteraksi dengan bahasa Arab semakin lama semakin kita dapat gitu. Oh, ini pasangannya ini. Kalau mencari apa? Bahasa an, mencari. Saya mencari uang. Bahastu anil fulus. Saya cari uang. Nah, kalau misalnya apa lagi? Mengajak, berdakwah. Da'a ila. Da'autu ilal Islam. Saya berdakwah kepada Islam. Ngajak ke Islam. Kalau mencintai, rogiba fi. Aku cinta kamu, rogibtu fiki. Kalau benci, rogiba anki. Rogibtu anki. Aku benci kamu. Dengan satu kata yang sama, pakai fi. Itu cinta, pakai an, benci. Rogibtu anki. Aku benci kamu. Rogibtu fiki. Aku cinta kamu. Jadi memang ada beberapa fi'il yang ada pasangan, di antaranya marra yamurru bi. Kalau melewati saja, tidak ada di atasnya, cuma lewat aja gitu. Nah itu barangkali mudah-mudahan bisa mudah-mudahan tidak puas gitu ya, nanti bisa cari lagi referensi yang lain, silahkan. Ada lagi mungkin tambahan? Justru kalau diartikan sesuai dengan teks yang ada, bi diartikan apa artinya bi malah salah ya Ustaz? Iya. Bi itu maknanya hanya lewat. Misalnya ya merubi Zaidin, ya melewati Zaid saja begitu. Seperti itu. Ya merubi tariqil Madinah, melewati jalan di Madinah, dia hanya lewat saja. Tidak sampai berada di jalan itu. Gitu. Ada lagi mungkin tambahan? Ustaz, mau nanya Ustaz. Yang nomor 4 itu Ustaz, Abdullah bin Mubarak. Itu ibnu itu sebagai apa Ustaz ya kedudukan? Sebagai khobar juga? Badal. Oh, badal ya? Dari Abdul. Dari Abdullah, dari Abdu. Abdullah ibnu Badal. Badalnya ke Abdunya. Gitu. Baik, sekarang Ustaz. Afwan, nanti kalau antum menemukan nama yang ada ibnunya di awal, tapi misalnya di hadis, nah itu badal. Misalnya Umar, misalnya gitu. Saya tulis di sini misalnya. Umaru kasih badal. Umar yaitu putranya Khattab. Nah, ini badalnya. Nanti Khattabnya mudhaf ilaih. Ibnul Khattab. Nah, Khattabnya mudhaf ilaih. Seperti itu. Nah, tapi kalau ada lagi umpamanya ada lagi ibnu lagi, badal lagi. Ibni tapi jadi jar. Karena badal dari Khattab. Khattabnya kan jar. Ibni. Seperti itu. Misalnya saya mau bilang, ini saya hapus. Misalnya Ja'a datang Zaidu. Kalau mau dikasih ibnu, jangan ditanwinnya. Zaidu. Ibnu. Nah itu badal dari Zaid. Ali. Mudhaf ilaih. Zaid bin Ali bin lagi. Saya kasih bin lagi. Nah ini ibni yang ini badal dari Ali. Karena alinya jar, ibni jarkan lagi. Zaid bin Ali bin Muhammad. Mudhaf ilaih. Muhammadin mudhaf ilaih. Muhammadi. Ininya Ali. Muhammadi. Muhammadi. Allah salah saya Muhammad. Muhammadi. Ibni lagi badal dari Muhammad. Karena Muhammadnya jar. Ibninya jar. Baru misalnya ibni. Misalnya Ibni Humaidin.
baru ini habis. Gitu. Jadi ibnu yang pertama badal dari Zaid, Aliin mudhaf ilaih. Ibnu yang kedua badal dari Ali, kita jarkan. Ibnu yang ketiga badal dari Muhammad, kita jarkan karena Muhammad mudhaf ilaih. Zaid bin Ali bin Muhammad bin Muhammad. Nah, seperti itu. Mafhum ya, insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Nanti di semester atas ada pelajaran hadis. Kalau ketemu Maulana Nanang, jangan salah bacanya. Karena Maulana tidak mau kalau kita salah baca. Ya, beliau kalau baca hadis, kata aja, nggak boleh salah nahwu shorof. Terutama di rawinya kan, kita nggak baca hadis yang matannya aja, tapi bukannya hadis yang mu'allaq, cuma disebutkan atasnya saja. Cuma misalnya Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah, enggak dari bawah gitu, misalnya hadatsana fulan bin fulan qala hadatsana fulan qala hadatsana, itu kan banyak bin gitu. Itu yang harus kita betul-betul. Karena Qadim Mustunah ini memang konsentrasinya di hadis gitu. Ada lagi mungkin tambahan? Ya. Itu seperti itu. Sekarang kita singgung sedikit isim maksur ya. Nanti kita ulang lagi di minggu depan isim maksur. Jadi maksur itu kalau maksur itu secara bahasa itu dipingit. Kan kita pernah dengar ayat Quran, hurum maqsuratun fil khiyam. Maksur ini dikurung atau dipingit gitu. Hurun bidadari maksuratun, yang dipingit, fil khiyam, di dalam istana gitu. Tidak dikeluarkan lah gitu, disimpan. Jadi isim maksur ini isim-isim yang harokatnya disimpan, harokat akhirnya disimpan, tidak ditampilkan. Gitu, itu isim maksur. Nah, ciri khasnya di belakangnya ada alifnya. Jadi isim yang mu'rab yang diakhiri dengan alif. Lazimah itu alif yang selalu ada gitu di akhirnya. Nah, pada alif inilah disimpan harokat dhammah fathah kasroh, tidak ditampilkan. Karena apa? Karena alif itu ya tidak mungkin untuk dikasih harokat. Alif itu kan untuk diberi harokat. Maka dhammah fathah kasrohnya disimpan. Contoh gini, Al-Mustafa, ini ada alif bengkok ya. Al-Mustafa, Al-Mustashfa, rumah sakit. Al-Fata, pemuda. Al-Huda, petunjuk. Al-Asa, tongkat. Al-Ridha, keridhaan. Al-Asa, tongkat. Gitu, yang ada alif belakang, baik itu alif bengkok atau alif berdiri. Tapi isim ya, bukan fi'il. Itu namanya isim maksur. Isim maksur. Jadi tinggal lihat identifikasinya, ada alifnya di belakang. Itu. Nah, isim maksur ini rofa nasab jarnya dhammah fathah kasroh, sama dengan isim mufrad, sama dengan jamak taksir. Cuma dhammah fathah kasrohnya di atas alif. Ada di alif. Tapi masalahnya alif ini tidak bisa dikasih harokat. Nah, maka dhammah fathah kasrohnya disimpan saja, tetap dibaca Mustafa, Mustasfa, Fata gitu. Jadi dhammah fathah kasrohnya disimpan, istilah nahunya muqaddarah. Kita lihat di sini. Jadi muqaddamah yang disimpan, yang dianggap ada tapi tidak terlihat, tidak dibaca, tidak ditulis. Contoh, al-fata, ja'al fata, datang pemuda itu. Umpamanya saya menulis ja'a, datang, jadikan fa'il ya. Ja'al fata, datang pemuda itu. Al-fata jadi fa'il. Dia itu rofa. Jenis isimnya isim maksur.
Tanda rafa'nya dhammah yang disimpan di atas alif. Dhammah muqaddarah alal alif. Dhammah yang disimpan pada alif itu. Kenapa nggak kelihatan fathahnya, dhammahnya? Kenapa nggak ada dhammahnya disimpan? Karena alifnya itu ta'adzur. Alifnya ini tidak bisa dikasih harokat. Gitu. Disimpan saja. Gitu. Itu namanya dhammah muqaddar. Ja'al fata. Sekarang kita jadikan nasab misalnya. Nasab, tanda nasabnya fathah, tapi muqaddarah juga fathah, tapi disimpan fathahnya di atas alif itu. Misalnya yukrimu, memuliakan, Zaidun, si Zaid, al-fata, pemuda itu. Nah, al-fata maf'ul bih. Dia nasab. Tanda nasabnya fathah muqaddarah, fathah yang disimpan di atas alif ini, disimpan di alif ini dan tidak terlihat fathahnya. Kenapa? Karena alifnya nggak bisa dikasih harokat. Harusnya fatah gitu, tapi nggak bisa. Maka disimpan. Makanya al-fatah yang jar, tanda jar juga sama, kasrah muqaddarah, kasrah yang disimpan, yang dianggap ada, tidak terlihat ya pada alif tersebut. Misalnya kita bilang, contohnya, sallama, mengucap salam, sallama Zaidun, alal fata, kepada pemuda itu. Al-fata majrur oleh ala, i'rabnya jar, jenis isimnya isim maksur, tanda jarnya kasroh yang disimpan di alif tersebut. Nggak kelihatan kasrohnya. Karena alifnya nggak bisa dikasih harokat. Nah ini muqaddarah. Jadi di dalam bahasa Arab nanti banyak yang disimpan. Terkadang yang disimpan harokat seperti ini. Terkadang yang disimpan huruf. Terkadang yang disimpan malah kalimat. Terkadang yang disimpan malah jumlah. Satu kalimat sempurna hilang. Gitu. Tapi ulama nahwu itu tahu yang disimpan ini, yang hilang ini. Gitu. Seperti itu. Mafhum? Untuk isim maksur? Ya. Ini cara penjelasan i'rabnya ada di sini. Ya, kulu Mustafa makan permen. Mustafa fa'ilun. Marfu'un. Fa'il marfu' dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang disimpan. Mustafa disimpan ada dhammahnya. Harusnya mustafau. Tapi alifnya nggak bisa dikasih harokat. Yang bisa dikasih harokat itu hamzah, bukan alif. Mustafa. Dhammahnya simpan. Karena dia adalah isim maksur. Li'annahu isim maksur. Alwa maf'ul bih. Mansub. Dinasubkan. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Halwa, harusnya halwa gitu. Tapi nggak bisa. Alifnya nggak bisa diharokat. Nah, maka tanda nasabnya fathah yang disimpan di atas alif ini karena dia isim maksur. Gitu cara menjelaskan i'rabnya. Mafhum? Sampai di sini. Hanya Ustaz. Silakan. Ada istilah alif layinah. Bedanya apa dengan alif apa tadi, lazimah? Sama. Alif lazimah yakni alif layinah. Oh, Masya Allah. Sama. Bisa kita bilang alif lazimah, alif layinah, alif maddiyah. Sama. Ada lagi tambahan? Ada sih. Yes. Izin Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan. Apa Ustaz? Ini kita bisa tahu huruf alifnya itu yang berbentuk ya, alif berdiri atau waw, itu gimana Ustaz? Atau waw, maksudnya waw gimana? Coba diulang lagi pertanyaannya, Afwan. Anak nggak tahu nama jenis alifnya, cuma kan kalau alif tuh ada yang bentuknya berdiri, ada yang kayak huruf ya, ada yang kayak huruf waw. Nah itu gimana ya cara kita tahu kalau dari pendengaran itu, misalkan ada orang yang menyebutkan al-fatah, itu kita bisa tahu kalau
alifnya pakai alif ya, bukan alif yang berdiri gitu, Ustaz. Pada umumnya kalau alifnya berasal dari waw. Al-aqsa asalnya aqsa ini dari waw. Nanti kalau dimusanakan asawani. Kelihatan wa-nya. Asawani. Tapi kalau mufrad wawunya ini tukar jadi alif. Alifnya berdiri. Gitu. Tapi kalau ya alifnya dalam bentuk begini, ya begini, asalnya ya. Ketawanya dari musanna. Al-fata pemuda, kalau dua orang pemuda apa? Fatayan. Oh iya. Asalnya huruf ya, fatayani. Fatayani asalnya ya. Kalau dimufradkan lagi fata ganti jadi alif. Alifnya tapi alif model begini, bengkok. Kalau aso begini asalnya wawu berarti kalau alif berdiri begini. Jadi asowani. Kalau dia musanna. Seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya di sorof gitu. Kita cara menulisnya apakah alifnya bengkok atau alifnya lurus berkaitan dengan asal hurufnya gitu. Tapi dalam pengucapan sama aja. Al-fata, al-asa sama aja. Gitu. Cuma cara nulisnya yang beda. Itu barangkali. Ada lagi tambahan? Ada, berarti ini isim maqsur ini dia khusus mufrad aja, Ustaz ya? Ada isim mufrad, ada jamak taksir. Oh iya, jamak taksir. Jamak taksir seperti saya tulis di sebelah sini nih. Jamak taksir misalnya. Asalnya ad-dumyah. Dumyah itu boneka, misalnya gitu. Nah, jamak taksirnya ad-duma. Dia jamak taksir. Gitu. Jadi isim maksud ini berasal dari isim mufrad ada, yang dari jamak taksir juga ada. Seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin tambahan? Apa, Ustaz? Ya, silakan. Berarti kan ketika isim maksur itu didahului oleh jar, tidak bisa tidak bisa nampak alamat jarnya kasrah ya, Ustaz? Kasrahnya disimpan juga, misalnya bi Mustafa, tetap Mustafa gitu. Tapi kita yang belajar nahwu tahu i'rabnya, tanda jarnya ada kasrah di situ, tapi disimpan kasrahnya gitu. Itu enggak bisa disebut juga dengan kata kayak ya mutakalim ya, Tat? Tidak ya? Tidak. Ya mutakalim itu dia berbeda. Misalnya halwa kita bilang permen saya. Halwaya. Halwaya. Ya-nya jadi ada double gitu, kasih tasjid. Halwaya. Permen saya. Afwan. Ya, scroll. Afwan. Itu bukan ya mutakalim, betul. Nah, kalau ya mutakalim memang huruf ya. Kalau ini kan alif. Dan sebelumnya kasroh. Gitu, terus ya-nya sukun. Gitu. Kalau ini bukan. Ini alif. Cuma bentuknya ada yang penulisannya bengkok, ada yang lurus. Ada lagi tambahan? Tanya sedikit sebelum lanjut, Ustaz. Ya, boleh. Alif lazimah dan ma'surah itu sama, Ustaz? Alif ma'surah. Sama. Alif maqsurah, alif lazimah, alif layyinah, alif maddiyah. Sama. Syukran, Ustaz. Afwan. Jadi alasan kenapa nggak tampil harokatnya karena ta'adzur. Ta'adzur itu ya uzur gitu. Karena
tidak memungkinkan dikasih harokat alifnya. Jadi disimpan saja. Itu makanya dibilang isim maksur. Maksur itu ya yang disimpan. Gitu. Nah, kita bisa ambil contoh. Ya. Yadhabul maridu, orang sakit itu pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit. Ya, silahkan. Siapa nih, Ustaz Arwin? Kita coba satu i'rab ini ya sebelum ditutup. Silahkan. Ustaz Budiman, ya Ustaz. Ustaz Budiman nyimak, Ustaz Budiman. Ya, mungkin beliau di perjalanan, dilanjutkan yang lain. Ustaz Sabik, Ustaz. Monggo, Ustaz Sabik. Ustaz, bismillah. Yadhabul maridu ilal mustafa. Mustashfa, Ustaz. Mustashfa. Yadhabu fi'il mudhari, al-maridu fa'il, dia rofa, tanda rofanya dhammah. Kalimatnya al-maridu apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Ila huruf jar, al-mustashfa majrur karena ila, kedudukannya jar, tanda jarnya kasroh. Kasroh apa? Tanda jarnya? Kasroh. Bukan kasroh saja, tapi kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah itu kasroh yang disimpan, tidak terlihat. Ustaz. Karena jenis isimnya adalah isim maksur. Ya. Kira-kira seperti itu ya cara menjelaskan robnya. Baik, syukran. Baik, kita tutup ya sampai di sini insyaallah. Kita akan lanjutkan di hari Senin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala masalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Satis yang belum gabung grup mungkin perlu sharing latihan, bisa di grupnya Ustaz. Ya Ustaz, siap. Yo tak takok nih kan. Aku sing awal-awal lho, Ustaz Arwin. Ustaz Arwin. Iya, Ustaz. Aku sering latihan sing awal-awal itu yang masih belum bisa wong yo. Artinya barang masih belum banyak yang belum mampu. Jadi iya, nanti sering yang saya unggah nanti sering yang latihan-latihan aja nggih. Iya, sedikit-sedikit bisa ambil artinya. Matur nuwun. Di grup bisa disampaikan, Ustaz. Bisa kita sharing-sharing untuk bentuk-bentuk kalimat. Jadi Ustaz yang lagi luang bisa membantu menjelaskan. Di grup sering live. Oke. Tapi saya memang artinya itu oke belum bisa tuh aku ya. Artinya belum apal mufrad ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Berarti PR Ustaz Hasna kan terlewatkan. Gengge. Artinya diartikan dulu. Zaujait ya aja kok. Eneng grup sing Almunir siji aku nyurung patah iso, jadi mungkin latihan-latihannya aku dibantu-bantu. Iya, siap. Yang penting bukan uang, Ustaz. Iya penting kuwi. Kuwi penting. Duit. Pon Ustaz Arwin kok tak pamit riyen nggih? Nggih, Ustaz.
Assalamualaikum. Ustaz Rudi nggih. Assalamualaikum. Lanjut mulai mangkat. Ini kita baru masuk 2 bulan, Ustaz. Jadi waktunya masih sangat-sangat singkat. Kalau belum tahu apa-apa itu wajar banget. Jangan putus asa, Ustaz. Insyaallah dibantu Ustaz Rudi di grup. Salah, Ustaz.